Banyak sekali motor yang dijual di luar Nurul di Indonesia, sob. Motor yang dulunya biasa aja, saat ini harganya bisa membengkak menjadi selangit. Biasanya karena faktor langkanya motor tersebut, namun banyak peminatnya, atau karena motor-motor lama yang masih dalam kondisi istimewa, sehingga akan memiliki kebanggaan tersendiri jika memiliki motor semacam ini. Biasanya sih yang ngincar motor-motor ginian adalah para kolektor, sob. Dan berikut Mimin sajikan beberapa motor berharga gorengan di Indonesia. Buat yang belum mengerti maksud gorengan di sini adalah harga motor tersebut digoreng menjadi jauh lebih mahal daripada harga pasaran. Penyebabnya ya seperti yang sudah Mimin jelaskan barusan, sob. Jadi bukan motor seharga gorengan ya. Yamaha 125Z. Motor kencang Yamaha ini menjadi semakin tak masuk akal harganya. Masa bebek 2 tak 125cc ini sampai ada yang jual di angka 110 jutaan, sob. Padahal dulu harga barunya cuma 22 jutaan aja loh. Inilah bebek kencang Yamaha 125Z yang pernah dijual di Indonesia pada tahun 2000-an silam. Motor ini sendiri dimasukkan secara CBU dari Malaysia pada tahun 2000 dengan harga 22 jutaan kala itu. Harga segitu dulu udah mahal banget sih, sob. Tapi ini menjadi semakin mahal karena saat Mimin cek di OLX, harga terendahnya di angka 55 jutaan, sementara untuk unit yang istimewa mencapai 110 juta rupiah. Kenapa harganya bisa mahal? Yang jelas karena motor ini memang mantap surantap. Mesinnya kencang walau cuma 125cc, serta barangnya sangat langka. Peluncurannya di Indonesia sendiri kala itu juga spesial karena ngundang pembalap kenamaan kala itu yakni Norik Abe. Pembalap MotoGP asal Jepang itu bahkan ikut nyoba nyemplak 125Z ini di sirkuit Kenjeran Surabaya. Mesin motor ini sendiri berkapasitas murni 124,3cc 2 tak yang mampu menyemburkan power mencapai 17,2 daya kuda dan torsi 16,1 Nm. Setara power mesin 150cc 4 tak ya, sob. Dan kabarnya motor ini bisa dibetot mencapai kecepatan 150-an km per jam. Motor ini sebetulnya belum lama disuntik mati di Malaysia, tepatnya baru pada 2017 lalu karena terganjal emisi gas buang. Dan di tahun terakhirnya tersebut, Yamaha Malaysia merilis 125Z edisi spesial dengan livery Movistar Yamaha dan dibuat terbatas hanya 5.000 unit saja dengan harga mulai dari 24 sampai dengan 40 jutaan. Honda NSR 150 SP. Motor ini menjadi salah satu motor gorengan paling gila di Indonesia. Gimana tidak? Honda NSR 150 SP ini dalam faktor pembelian crash dari dealer dulunya hanya seharga 18 jutaan saja. Dan kabarnya belum lama ini mampu terjual dengan harga fantastis yang mencapai 200 juta rupiah. Aja gila kan, sob? Dalam faktur Honda NSR 150 SP milik warga Bandung itu juga dicantumkan merek, model, nomor rangka, nomor mesin, tahun pembuatan serta negeri asal pembuatan, kapasitas mesin dan beberapa data lainnya. Untuk diketahui, harga pada faktur kendaraan merupakan harga dasar sebelum dikenai tarif seperti biaya balik nama, STNK, PKP, dan BPKB. Artinya, harga pada faktur kendaraan berstatus off the road di luar pajaknya. Ya mungkin kalau di on the road kan, di kisaran 25 sampai dengan 30 jutaan lah, sob. Atau malah nggak sampai, karena ini berhubungan dengan besaran pajak motor kala itu. Apakah sama dengan saat ini atau dulu malah lebih murah? Honda NSR 150 sendiri merupakan salah satu varian dari sport fairing 2 taknya Honda yang mewarisi desain dan teknologi dari motor mereka di GP500, yaitu NSR 500, yang sukses besar di gelaran GP500, utamanya saat ditunggangi oleh Mike Doohan. NSR 150 seri sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 94 dengan status CPU, lalu dari tahun 96 masuk secara CKD oleh Federal Honda. Di tahun 2000, Federal Honda berubah jadi Astra Honda Motor, maka NSR 150 yang masuk kala itu dinamakan sebagai NSR 150 Astra, walau nama aslinya adalah NSR 150 RR. Lantas di tahun 2001, puncak dari motor ini pun hadir dengan nama NSR 150 SP yang bisa dibilang sebagai produk masterpiece-nya Honda kala itu. Motor ini diimpor langsung dari Thailand, meskipun sebetulnya di sana sudah ada sejak tahun 96 lalu. Daya tarik dari motor ini selain karena eksklusif, Honda NSR 150 SP punya daya tarik pada komponen Pro Arm. Dengan lengan ayun tunggal di bagian kiri, motor ini punya faktor X yang membedakan dengan produk kompetitor, bahkan dengan generasi NSR 150 lainnya. Kelebihan lain dari motor ini, yakni sudah mengadopsi kelih Repsol ala motor balap, dan diketahui NSR 150 SP ini dibuat oleh Honda sebagai bentuk apresiasi pada Mike Doohan di ajang GP500. Secara teknologi, mesin Honda NSR 150 SP sudah menggunakan teknologi RC valve plus air cooler. Rangkanya pakai model twin spar yang membuatnya tampak kokoh. Di bagian mesin, memiliki 149cc
cc, 2 tak yang bisa menghasilkan tenaga puncak di 39 PS dan torsi 27 Nm. Motor ini sanggup dipetot mencapai kecepatan lebih dari 180 km/jam sob. Untuk varian lainnya seperti NSR 150R, NSR 150RR atau Astra masih dipasarkan di kisaran 20 sampai dengan 60 jutaan, tentunya tergantung kondisi. Yamaha RX King. Raja jalanan ini sudah sangat familiar buat bikers Indonesia, dan kerennya, RX King juga menjadi salah satu motor yang harganya ikut tergoreng. Kalau Yamaha 125Z dan NSR 150 berharga gorengan sih wajar sob, karena unitnya sedikit. Lah ini RX King, yang populasinya sangat banyak di Indonesia, harganya juga ikut tergoreng. Mantep dah bikers tanah air, nggak tanggung-tanggung. Beberapa waktu lalu, ada satu unit RX King yang terjual dengan harga fantastis, yakni 150 juta rupiah. Yaps, kamu nggak salah denger sob, raja jalanan yang identik dengan motor jambret ini mampu terjual dengan harga 150 juta rupiah. Motor tersebut merupakan RX King Special Edition lansiran tahun 2003. RX King Special Edition merupakan motor edisi spesial dalam rangka merayakan 20 tahun eksistensi motor tersebut di Indonesia. Pada beberapa bagian diberikan aksen emas serta logo 20 tahun anniversary pada box samping kanan kirinya. Motor ini kondisinya new all stock alias kondisi baru tapi stok lama dari sebuah dealer Yamaha di Kota Padang. Riwayat motor ini pun cukup unik. Awalnya, RX King ini dibeli oleh showroom dari Tangerang dengan harga 60 juta rupiah. Lalu dipasarkan kembali sepaket dengan RX King tahun 2009 dengan harga total 250 juta rupiah. Karena dirasa kemahalan, akhirnya kedua motor pun dijual terpisah dan RX King SE 2003 ini pun dibeli kolektor asal Padang dengan harga 150 juta rupiah. Sementara untuk unit tahun 2009-nya laku ke orang Tangerang dengan harga 70 juta rupiah. Selain kedua RX King tersebut, ada juga RX King lainnya dipasarkan dengan harga gorengan masing-masing di harga 100 juta dan 80 juta rupiah. Keduanya merupakan RX King SE dengan kondisi like new dan kilometer yang masih rendah. Kawasaki Ninja 150RR. Meski populasinya cukup banyak di Indonesia, motor ini juga masuk tergoreng harganya meskipun gak gila-gilaan. Ninja 150RR yang tergoreng biasanya adalah unit new all stock yang beberapa dealer masih menjualnya, menawarkan di angka 60 jutaan. Kenaikan harganya sih masih wajar sob, sebab motor ini juga belum terlalu lama di stop produksi. Baru sekitar tahun 2014 lalu, dengan harga terakhir di kisaran 39 jutaan. Sementara yang lumayan tergoreng kondisi bekasnya, justru Ninja 150R atau Ninja 150S, yang jika kondisinya istimewa bisa mencapai 30 jutaan harganya. Sementara dalam kondisi biasa, hanya sekitar belasan juta rupiah saja. Sementara untuk Ninja 150RR sendiri, kondisi bekasnya normal di angka 20 sampai dengan 30 jutaan. Kawasaki ZX 4RR. Nah, kalau yang ini gorengannya masih hangat sob, karena motor ini baru keluar beberapa bulan lalu dan langsung harganya digoreng. Yaps, Kawasaki ZX4RR yang dijual sangat terbatas, yakni 40 unit saja di batch pertama, langsung diserbu dan jadi rebutan mencapai 655 pemesan. Entah isinya memang benar-benar pemakai, atau rata-rata adalah para pedagang ahli goreng menggoreng sob. Padahal harga motor ini pun juga nggak murah, yakni mencapai 239 juta rupiah. Saking banyaknya pemesan, namun unitnya hanya ada 40 unit, Kawasaki pun sampai melakukan undian untuk nentuin siapa yang bakal bisa mendapatkan unitnya. Dan selang beberapa hari setelah penjualan motor ini selesai, langsung ada yang ngiklanin ZX4RR ini dengan harga 265 juta rupiah, tergoreng dengan sempurna. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad